Kabar gembira untuk kita semua bahwasannya saat ini sudah rilis ya, yaitu mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 di instansi daerah. Yang mana melalui Juknis P3K Guru 2023 ini kita akan bisa mengetahui terkait tentang aturan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023. Sehingga nanti kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi kita untuk bisa lulus dan ditempatkan di tahun ini. Pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru berdasarkan dari Juknis, yaitu 5 kriteria pelamar kebutuhan yang nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Di sini nanti teman-teman bisa mengecek posisinya ini berada di mana. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk P3K Guru 2023 ini untuk kebutuhan P3K Guru terbagi ke dalam dua hal ya. Yang pertama yaitu kebutuhan khusus, kemudian yang kedua ini adalah kebutuhan umum. Nah, kira-kira kriteria kita ini nanti masuk di kebutuhan khusus ataukah kebutuhan umum, dan juga peluang kita untuk bisa lulus itu kira-kira seperti apa. Oh iya, satu lagi ada kabar gembira, yaitu untuk teman-teman yang memiliki ijazah SMA, SMK atau D2 sederajat, ini nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Bagaimanakah syarat ketentuannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dalam Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 yang merupakan petunjuk teknis untuk pengadaan P3K Guru di tahun 2023, maka di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya untuk kriteria pelamar kebutuhan P3K Guru 2023 ini nanti terbagi ke dalam di sini dikategorikan dari jenis penetapan kebutuhannya. Jadi jenis penetapan kebutuhan P3K Guru tahun 2023 ini ada dua. Yang pertama yaitu kebutuhan khusus, dan yang kedua inilah ada kebutuhan umum. Tentunya untuk kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum ini nanti akan terbagi lagi, yaitu kira-kira siapa saja yang nanti bisa melamar pada kebutuhan tersebut. Yang nanti akan menggunakan mekanisme seleksi yang berbeda-beda dari pemenuhan kebutuhannya, baik itu kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Dan di sini kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu dari jenis penetapan kebutuhan P3K Guru 2023. Kebutuhan khusus itu adalah di sini nanti teman-teman yang termasuk ke dalam pelamar untuk kebutuhan khusus itu adalah di sini ditentukan dengan kriteria. Jadi untuk kriteria pelamar kebutuhan khusus ini nanti adalah berasal dari teman-teman, yaitu guru yang sudah menjadi pelamar prioritas ya. Jadi kriteria pelamar kebutuhan khusus ini nanti ini adalah teman-teman dari pelamar prioritas. Ya, dimaksud dengan pelamar prioritas ini adalah teman-teman guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021, dan syaratnya ini adalah belum dinyatakan lulus seleksi teman-teman. Mungkin dari teman-teman guru yang sudah lulus passing grade ini terdapat beberapa kasus yang mungkin menjadi bahan pertanyaan. Nah, di sini yang masuk dalam kategori guru lulus passing grade 2021 itulah teman-teman guru lulus passing grade yang di tahun 2021 itu belum mendapatkan penempatan atau kalah perankingan, entah itu berasal dari guru sekolah negeri, THK 2, kemudian juga lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Kemudian kalau misalkan guru lulus PG ini adalah di tahun 2022 itu turun prioritas, maka nanti seperti apa? Kalau misalkan di tahun 2022 teman-teman guru lulus PG ini adalah melakukan proses penurunan prioritas untuk bisa ikut seleksi dikarenakan formasinya nggak ada, maka di sini nanti akan dikembalikan ya, yaitu kita tetap masuk dalam kategori guru yang sudah lulus passing grade 2021. Termasuk teman-teman juga guru lulus PG yang kemarin itu mengalami pembatalan penempatan. Ini juga kita masih melekat untuk status guru lulus PG-nya. Dan kemudian yang dimaksud dengan belum lulus ini apa? Yaitu di sini ketika teman-teman guru lulus PG ini adalah tahun 2021 ini tidak dapat penempatan, tahun 2022 ini juga tidak dapat penempatan. Apakah ada guru lulus PG yang lulus ingin mendaftar? Tentu saja bisa. Misalkan di tahun kemarin ini kita sudah lulus, atau mungkin tahun 2021, kemudian ingin melakukan pendaftaran lagi di tahun ini mungkin untuk mendapatkan penempatan yang lebih dekat mungkin. Nah, itulah tentunya tidak bisa ya.
Nah, yang masuk dalam kriteria pelamar kebutuhan khusus ini yang pertama, yaitu pelamar prioritas guru lulus PG 2021 dan di sini belum lulus, teman-teman. Kemudian kebutuhan khusus yang kedua itu adalah di sini dari teman-teman yang masuk dalam kategori XTHK 2 ya, tenaga honorer kategori 2. Nah, syarat untuk kita bisa masuk sebagai THK 2 itu adalah kita harus terdaftar di database PKN sebagai tenaga honorer kategori 2. Dan untuk mendapatkan status XTHK 2 ini adalah melalui proses yang panjang ya. Dan tentunya di sini kita tidak bisa untuk naik ke sana kalau memang kita tidak terdaftar sebagai XTHK 2. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu yang masuk dalam kategori nanti mengisi jenis penetapan kebutuhan khusus, yaitu guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kalau misalkan teman-teman ini guru sekolah negeri dan masa kerjanya TMT Dapodik ini adalah lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka kita nanti akan masuk dalam kategori di sini mengisi kebutuhan khusus ya. Nah, sekarang untuk yang kebutuhan umum itu nanti diperuntukkan untuk kriteria pelamar yang seperti apa. Nah, di sini untuk kriteria pelamar yang kebutuhan umum ini adalah yang tidak termasuk dalam pelamar kebutuhan khusus ya. Ini terdiri dari yang pertama, ini adalah teman-teman lulusan PPG. Nah, teman-teman lulusan PPG ini nanti masuk dalam kategori kriteria pelamar kebutuhan umum ya. Untuk lulusan PPG itu syaratnya adalah memiliki Serdik, kemudian Serdiknya itu terdaftar dalam pangkalan data atau database Kemdikbudristek sebagai lulusan pendidikan profesi guru. Kemudian yang kedua, yaitu di sini guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau misalkan kita melihat diktum yang ada pada Juknis, di sana itu guru terdaftar di Dapodik, tidak disebutkan secara spesifik. Namun menurut mekanisme seleksi yang dipaparkan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, maka di sini kita dapat mengkategorikan untuk guru yang terdaftar di Dapodik ini terbagi ke dalam 2 bagian ya. Yang pertama, yaitu teman-teman guru non ASN atau guru honor sekolah negeri yang masa kerjanya ini adalah kurang dari 3 tahun. Kalau misalkan teman-teman guru sekolah negeri masa kerjanya kurang dari 3 tahun, ini masuk dalam kriteria kebutuhan yang umum ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, yang masuk dalam kriteria kebutuhan umum ini adalah guru non ASN di sekolah swasta. Nah, guru sekolah swasta ini masa kerja berapa? Nah, masa kerja berapa tahun pun ini teman-teman guru sekolah swasta ini masuk dalam kriteria pelamar yang kebutuhan umum ya. Dan selanjutnya di sini nanti untuk kita itu untuk penempatannya dan juga nanti menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Di sini untuk mengisi kebutuhan, mengisi formasi yang tersedia pada Dinas Pendidikan ini nanti akan diurutkan untuk penempatannya, yaitu dari kebutuhan khusus dulu, yaitu kebutuhan khusus yang dari teman-teman pelamar prioritas 1. Nah, pelamar prioritas atau yang lulus PG 2021 ini nanti ditempatkan terlebih dahulu dari THK 2, kemudian diurutkan ke guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, jika masih tersedia kebutuhan dan juga formasi, maka dilanjutkan untuk yang kebutuhan khusus dulu ya. Kebutuhan khusus yang mana di sini dicari dulu yang masuk dalam kategori XTHK 2. Nah, ini kemudian kalau misalkan masih ada formasi dan kebutuhan lagi, maka dilanjutkan ke guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Jika masih ada sisa kebutuhan dan juga formasi, maka dilanjutkan ke kriteria yaitu pelamar kebutuhan umum ya, lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga dari teman-teman guru sekolah swasta. Jadi untuk kriteria pelamar kebutuhan P3K Guru 2023 itu terdapat ada 5, yaitu kebutuhan khusus di sini adalah pelamar prioritas yaitu yang lulus PG, kemudian XTHK 2, guru sekolah negeri masa kerja lebih dari sama dengan 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik. Dan selanjutnya di sini kabar gembiranya terkait tentang syarat pelamar kebutuhan P3K Guru 2023. Ini ada sedikit kemudahan untuk nanti tahapan pengisian formasi yang nanti diurutkan berdasarkan dari kategori pelamar ini. Yaitu untuk yang pertama, nah di sini untuk aturannya sebenarnya adalah seluruh pelamar ini harus memiliki ijazah S1 atau D4 ya. Jadi untuk mendaftar di jabatan fungsional guru itu sebenarnya memang harus memiliki ijazah S1 ataupun juga D4. Namun di sini dikecualikan untuk
teman-teman yang berada di daerah otonom wilayah Provinsi Papua ya, yang khususnya di sini yang sebagai guru TK, kemudian SD, kemudian kesetaraan paket A dan sederajat, ini diperbolehkan untuk ijazahnya itu minimal SMA atau sederajat, atau juga telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun yaitu D2. Nah, selanjutnya di sini nanti namun ada syaratnya, yaitu setelah lulus maka nanti teman-teman ini wajib lanjut S1 ya.